Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Yuniati, NPM 20 22063411144, nomor absen 32. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Perekonomian dosen pembimbing Eka Santi Agustina SSOSMM CIQAR CIQNR. Korupsi menyesatkan dan menyengsarakan bangsa. Indonesia merupakan negara ketiga terkorup di dunia. Memang mengejutkan karena Indonesia memiliki mayoritas beragama Islam. Indonesia menjadi sorotan dunia tentang hal ini. Pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah terpelik di negara ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Namun, satu hal yang terlihat jelas di sini adalah korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga ikut terdesentralisasi ke daerah-daerah sampai ke tingkat desa. Jadi, otonomi daerah sekarang sepertinya termasuk pula kewenangan untuk korupsi berjamaah. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah penyuapan, memberi atau menerima hadiah atau janji, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Korupsi berdampak negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial, standar moral, serta intelektual masyarakat, hingga merusak perekonomian suatu bangsa. Korupsi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menyebabkan gejolak politik, sosial, hingga ekonomi. Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik. Korupsi juga membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak bisa lagi menyejahterakan rakyat, malah melemahkan kekuatan rakyat. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Selain itu, korupsi telah menyandra pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan masyarakat kepada demokrasi. Dampak korupsi di bidang politik. 1. Publik tidak percaya lagi demokrasi. 2. Menguatnya plutokrasi. 3. Kedaulatan rakyat hancur. Kemudian dampak korupsi di bidang ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. 2. Menurunnya pendapatan negara dari pajak. 3. Meningkatnya utang negara. 4. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 5. Rendahnya kualitas barang dan jasa. 6. Meningkatkan kemiskinan. Penyebab pertama korupsi di Indonesia yaitu masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi, termasuk di dalamnya sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN dengan imbalan. Sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Cara memberantas korupsi diantaranya: 1. Berikan hukuman berat pada koruptor. 2. Jadi pemimpin yang berintegritas. 3. Bangun pendidikan moral sejak kecil. 4. Tanamkan nilai religi. Dan 5. Supremasi hukum yang kuat. Demikian analisis artikel yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.